Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saksikanlah drama musikal dari kelas akhir Madrasah Ummul Qura. Kisah ini berawal dari 4 orang sahabat yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Mereka adalah Alia, Farah, Titi, dan Hasanah, atau bisa disingkat dengan Al-Fatihah. Mereka hidup di suatu tempat yang mengajarkan arti sebuah kebersamaan, bersatu di dalam indahnya perbedaan. Akhirnya mereka duduk di kelas 3 akhir Madrasah Ummul Qura yang mengasyikkan. Bergaya cupu, perfeksionis, lebay dan bijaksana. Itulah mereka. Perbedaan bukanlah suatu permasalahan dalam menjalani persahabatan dan syiar mereka. Selamat menyaksikan. Kelas 3, kumpul semua. Ayo perhatikan Al-U. Sekarang yang baru datang ke pondok berdiri. Yang lainnya silakan beraktivitas seperti biasanya. Mengapa kalian telat datang ke pondok? Jawab pertanyaan Al-U. Lah, maaf Al-U. Maaf kalau aku melukis luka, membuatmu bersedih, mengundang air mata. Ana jauh dari Kalimantan. Pesawat saya tuh habis bensinnya. Uang parkirnya hilang lah, nggak tahu kemana lah. Terus bingung lah parkirannya mau di mana lah. Pesawat saya hilang 1 lah, jendelanya bolong lah, penumpangnya pada terjun semua lah, pintunya nggak tahu di mana lah, pintunya diambil Doraemon lah. Stop. Baiklah, tanpa basa-basi Al-U kasih waktu 5 menit untuk keliling pondok dan sekitarnya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Padahal kan kami cuma terlambat setengah hari saja, gak sampai 1 hari loh. Masa gak bisa ditoleransi, sakit tahu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihatnya selingkuh. Ingat, dalam disiplin itu tidak ada kata cuma. Tidak ada kemajuan tanpa kedisiplinan, dan tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Maka kalian jangan pernah mengulanginya lagi. Kalian itu teladan bagi adik-adik kelas kalian. Paham? Paham, Otis. Berkecimpung dalam sebuah organisasi menjadikan mereka tahu apa itu arti kesabaran. Sabar dalam menghadapi sebuah pertikaian, perdebatan, dan kesalahpahaman. Itu tuh dedaunan, rancing, biji-bijian, semua dibersihkan ya. Jangan ada yang ketinggalan ya adik-adik. Aduh ketua, kusut kali muka kau. Ku tengok banyak sekali masalah kau. Cerita dong ketua, kayak jemuran belum disetrika aja tuh muka. Jadi begini, pertama, adab santri menurun, aktivitas nol, perselisihan dan perbedaan di mana-mana. Yang kedua dan yang ketiga sengaja nggak saya bacakan. Loh, apa-apaan ini? Berhenti,
Stop. Engkau mencuri hatiku, hatiku. Engkau mencuri hatiku. Ini nih yang mulai duluan. Ini nih yang gak bisa diatur. Udah, damai. Dari pojok sampai pojok, lihat muka Ai. Lain kali, Ai gak mau lihat yang kayak beginian lagi. Perselisihan dan perbedaan dalam bumi pesantren ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan Departemen Kepengurusan dan Keamanan. Bisa dipahami? Sebagai hukumannya, Ai hitung sampai 1. Semuanya lari di tempat. 1. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Tekad yang kuat menjadikan mereka bertahan dalam segala ujian, halangan dan rintangan. Beginilah mereka di sela-sela kesibukan di organisasi. Hari-hari yang kami jalanin sangat menyusahkan, sekaligus menyenangkan. Kalau sarapan pagi harus banyak biar tahan sampai malam. Kertas-kertas tugas pun saling berdatangan dan bertubrukan, menjadikanku terus begadang. Gadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau beli Indomie harus dibagi 2 buat siang dan malam. Harus jadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas, biar nggak jadi bahan sindiran, apalagi bulian. Tak peduli, ku dibully, omongan lo gue beli, cacian lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Jadi kelas 3 itu menyenangkan, tapi susah dijalankan. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan adalah pelajaran untuk kita. Lebih baik kita disibukkan dengan hal-hal yang berfaedah, karena segala hal yang unfaedah adalah kekosongan. Di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Sudahlah, daripada kita bingung gak jelas, pikiran tak menentu, mendingan kita Ayo kita goyang 2 jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang 2 jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. dah, jangan kayak gitulah, kayak gini aja. Potong bebek angsa di kuai. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke kanan, sorong ke kiri. La 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 Salah lirik kali. Seiring berjalannya waktu dan melalui lika-liku perjalanan di pondok, ilmu dan pendidikan adalah tujuan utama mereka. Di kelas tidak cukup mencari yang dua ini, melainkan amanah yang diterima di organisasi inilah pendidikan terbesar mereka. Disinilah mereka mengayomi adik-adik kelas mereka dengan semangat nafas kebersamaan dan menerapkan nilai-nilai keislaman, menjadikan terciptanya generasi yang teladan. Pondok itu mendidik kita untuk siap dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan harus siap untuk jadi pemimpin. Alah, badan kecil kayak gini mana bisa jadi pemimpin? Adik-adikku sekalian, walaupun fisik kalian kecil, masih ingusan, tapi insya Allah besar jiwanya, tinggi semangatnya,
kuat imannya, suci hatinya, luhur cita-citanya, gak kalah dengan yang besar fisiknya. Ingat, 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 cuma ingat kuncinya. Kalau di atas kita cuma Allah semata, dan di bawah kita hanyalah tanah adanya. Jadi, kalian jangan berkecil hati untuk jadi pemimpin hanya karena fisik kalian kecil. Iya, karena jiwa pemimpin gak memandang fisik itu besar atau kecil. Yang penting punya tekad yang kuat untuk jadi pemimpin. Paham? Iya Al-Uh, doakan kami ya supaya jadi orang yang bermanfaat bagi agama dan negara. tenang aja, insya Allah kami akan selalu bersama kalian dan mendoakan kalian. Delapan tahun mereka bertahan. Mencari ilmu dan pendidikan bukanlah hal yang biasa. Berbagai rintangan telah dilewati dan pada akhirnya mereka menjadi alumni yang husnul khotimah. Saat ini yang kita butuhkan hanya kaki yang melangkah lebih jauh daripada biasanya, Mata yang akan menatap lebih lama daripada biasanya, Leher yang lebih sering memandang ke depan, Lapisan tekad yang 1000 kali lebih kuat dari baja. hati dan pikiran yang bekerja lebih daripada biasanya, serta lisan yang selalu mengucapkan doa. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Sahabat, saatnya kita berpisah untuk sesaat, untuk menggapai 1 juta impian yang kita gantungkan indah di langit. Tapi aku ingin setelah kita sukses nanti, kita kembali berkumpul tepat di tempat ini. Dan aku yakin kita akan berhasil meraih mimpi yang telah kita angankan. ingat, never forget where we come from. Bismillah kita sukses! Beberapa tahun lamanya mereka berpisah untuk menggapai angan dan cita-cita mereka. Pahit manisnya hidup telah mereka lalui. Mereka juga mengalami yang namanya kegagalan. Tapi mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Karena mereka yakin kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Dan kesuksesan tidak akan pernah didapat kalau tidak ada usaha yang dilakukan. Dan pada akhirnya mereka semua berkumpul kembali di tempat yang sama saat janji itu terucap. Hei kawan-kawan, akhirnya kita berkumpul juga. Kalian udah jadi apa? Kalau aku udah jadi presenter terkenal. Coba kamu jadi mejanya. Kamu jadi mikrofonnya. Oh iya, kamu jadi kameramannya. Oke, cek. Dunia bukan berita, dan berita bukan tentang dunia. Diberitahukan telah terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Di dalam kecelakaan tersebut ditemukan 5 korban tewas. 3 mayat dikebumikan di dekat parit berair, dan 2 mayat lainnya diduga melarikan diri. Pada saat yang sama, sebuah bus terjatuh ke jurang yang sangat curam. Tapi anehnya, dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Semua penumpang dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan bus yang dikendarai dalam keadaan utuh.
Hanya jurangnya saja yang menderita luka-luka. Luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi engkau berikan. Kalau aku udah jadi artis. Makasih. Kalau aku udah jadi direktur. Mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli ini, beli itu. Aku bisa kok. Sombong amat. Tapi itu tadi gak maksud sombong loh ya. Maaf kawan-kawan, kalau aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang relawan yang berusaha menyatukan suara umat Islam untuk melawan penistaan agama. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Begitulah perjalanan mereka menuju kesuksesan. Setiap orang yang ingin sukses harus keluar dari zona nyaman yang dibuatnya sendiri. Jangan mengatasnamakan perbedaan menjadi alasan untuk lengah. Tapi, jadikan itu salah satu faktor untuk menggapai asa. Seseorang yang berjiwa besar ialah seseorang yang mampu menghargai adanya perbedaan yang ada. Selagi kita memiliki niat dan tujuan yang sama untuk menggapai impian, maka perbedaan bukanlah alasan untuk menghambatnya. Jadilah batu permata di antara batu-batu hitam yang biasa. Sampai di sini, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.